Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia. Sekarang kita masuk ke akhlak yang keenam ya. Akhlak yang keenam yaitu quwwatuhu wa syaja'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Quwwatuhu wa syaja'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya Nabi dan beraninya sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah seorang yang sangat kuat dan sangat pemberani alaihi salatu wassalam. InsyaAllah akan kita dapatkan atau akan kita pelajari dalil-dalil hadis-hadis yang menjelaskan dua hal ini kepada kita. Kata penulis, guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi'ilmihi al-islam wal-muslimin wa baraka fi umrihi wa malihi wa ahlihi wa ilmihi. Beliau mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi akhrajahu muslimun fi sahihihi. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai, dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Meskipun pada setiap mereka ada kebaikan. Mukmin yang lemah ada kebaikan, mukmin yang kuat juga ada kebaikan. Hanya saja seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Kata beliau, وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ أَنْوَاعَ الْقُوَّةِ فِي عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan berbagai bentuk kekuatan, ya, berbagai bentuk macam kekuatan pada hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terkumpul pada Nabi SAW berbagai bentuk kekuatan. Jama'a lahu ilal quwwatil imaniyatil kamilah al-quwwatal badaniyah. Allah gabungkan, kumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping kekuatan iman yang sempurna. Di samping kekuatan iman yang sempurna, Allah gabungkan kepada beliau kekuatan badan yang luar biasa. Fasta'mala hadhihi al-quwwata fi ibadatillahi wa ta'atihi was-sa'yi al-hathith ila kulli ma yuqarribuhu ilaih. Lalu Nabi SAW dengan kekuatan badannya ia pergunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepadanya, berusaha dengan usaha yang total, yang maksimal, ya, kepada apapun yang mendekatkannya kepada Allah. Kekuatan badannya ia pergunakan dalam beribadah kepada Allah, dalam berbuat taat, dalam melakukan apapun yang mendekatkan dia kepada Allah Jalla wa Ala, alaihi salatu wassalam. Wa huwal uswah, dan dia adalah suri tauladan. Wal qudwah, dan dia adalah qudwah, contoh, panutan. Li ummatihi fi kulli khairin, bagi umatnya pada dalam segala bentuk kebaikan. Ya, karena kekuatan iman yang sempurna
ditambah dengan kekuatan badan yang luar biasa, maka tidak ada yang namanya kebaikan yang mendekatkan kepada Allah kecuali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah uswatun hasanah, qudwah hasanah, suri tauladan dan qudwah, panutan, contoh bagi umatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha khawatir dan mengatakan, qalat Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasna'u hadza, apakah hal yang seperti ini engkau lakukan juga? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, sementara dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Kenapa mesti bertukus lumus, bersusah payah, bersakit-sakitan, ya, melakukan ibadah yang di mana engkau lama berdiri di dalamnya, salat, ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak pantas saya ini menginginkan untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur, karena memang dia menyadari sallallahu alaihi wasallam betapa besar nikmat-nikmat, betapa banyak pemberian-pemberian yang Allah berikan kepadanya. Allah yang menegaskan kepada beliau, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Sebagian ulama tafsir mengatakan pemberian yang banyak sekali. Sebagian yang lain mengatakan adalah sungai di surga, dan kedua-duanya tidaklah bertentangan. Allah Subhanahu wa taala banyak memberi Nabi. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, aku diberi oleh Allah 5 yang tidak Allah berikan kepada seorang pun sebelum saya. Dijelaskan oleh Nabi 5 hal tersebut. Di antaranya dia diutus kepada semua manusia, sementara nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaum masing-masing, kaum mereka masing-masing. Dihalalkan ghanimah kepada dia, sementara nabi-nabi sebelumnya tidak halal ghanimah, harta rampasan perang. Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin, bahkan Allah berikan saya pertolongan, kemenangan, padahal jarak saya dengan musuh saya masih jauh, 1 bulan perjalanan. Ya. Kemudian dijadikan muka bumi ini bagiku tanah sebagai tempat solat dan juga sebagai sekaligus sarana untuk berwudu. Ya. Nabi SAW tegaskan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, dan dia Sayyidul Anbiya wa Khatamil Mursalin, dia pemimpin para rasul, dia Sayyidus Syufa'a, pemimpin para pemberi syafaat, dan dialah yang dijanjikan oleh Allah untuk diberikan maqaman mahmudah, ya, level tertinggi. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Ini yang disadari oleh Nabi. Makanya dia melakukan amalan atau amal ibadah yang begitu luar biasa. Keinginannya untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur, yang banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam 2 kitab sahih juga, Bukhari dan Muslim, wa fi sahihaini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari riwayat Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi radhiyallahu taala anhuma. Sebelum kita lanjutkan, jadi hadis Aisyah tadi
menunjukkan kekuatan Nabi SAW dalam beribadah. Dalam beribadah, sebegitu lama berdiri dalam solatnya sampai telapak kakinya pecah-pecah. Salah seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman, ya, atau yang lainnya, pernah nimbrung salat berjamaah dengan Nabi SAW di suatu malam. Lalu Nabi SAW setelah membaca di rakaat yang pertama, setelah selesai membaca Al-Fatihah, membuka surat Al-Baqarah, awal Al-Baqarah. Kemudian Nabi SAW ternyata menyelesaikan surat Al-Baqarah seluruhnya, 286 ayat. Beliau, sahabat ini, mengira Nabi SAW hanya sampai 100 ayat, ternyata menyelesaikan surat Al-Baqarah 286 ayat rakaat pertama. Lalu beliau membuka surat An-Nisa dari awal sampai menyelesaikan surat An-Nisa 176 ayat. 176 ayat. Selesai surat An-Nisa, beliau berpindah ke surat Ali Imran. Jumlahnya 200 ayat. Satu rakaat itu totalnya 662 ayat. Nabi kita Muhammad SAW membacanya. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan iman ditambah dengan kekuatan badan. Dia tidak merasakan telapak kakinya pecah-pecah karena kekuatan iman, ditambah lagi dengan kekuatan badannya. Itulah hadis Aisyah tadi. Sementara hadis yang sekarang yang juga sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. Ini pernyataan Abdullah bin Abbas. Adalah Nabi SAW manusia yang paling tampan, ahsanan nas, yang paling ganteng, kata Abdullah bin Abbas. Dan pernyataan para sahabat yang lain sama. Anas bin Malik juga bercerita demikian, dan yang lainnya. Kemudian wa ajwadan nas, adalah Nabi SAW manusia yang paling pemurah, yang paling dermawan, alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berkenaan dengan bab kita ini, wa asja'an nas, adalah Nabi SAW manusia yang paling pemberani, manusia yang paling pemberani. Abdullah bin Abbas memberikan kepada kita satu contoh lanjutan dari hadis ini. Walaqad fazi'a ahlul madinatin walaqad fazi'a ahlul madinati dzata lailatin. Suatu malam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, penduduk Madinah gempar mendengar sebuah suara yang menggemparkan penduduk Madinah. Fantalaqan nas qibala as-sauti, maka manusia pun berkumpul bersama-sama menuju sumber suara. Ya. Fastaqbalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sabaqa an-nasa ila as-sauti. Ketika mereka berbondong-bondong bersama menuju sumber suara, lalu mereka berjumpa, berpapasan dengan Nabi yang telah mendahului mereka menuju tempat suara tersebut. Wa huwa yaqul, ketika ia berjumpa dengan mereka, Nabi mengatakan, lam tura'u, tidak ada yang mengkhawatirkan kalian, tenanglah, ya, aman insyaallah. Itu kira-kira maksudnya. Wa huwa ala farasin li Abi Talha. Kata-kata lam tura'u ini nanti digarisbawahi dulu ya. Nanti akan kita berikan catatan. Ya, tidak ada yang mesti dikhawatirkan, tidak ada yang mesti ditakutkan.
Ya, tenanglah kalian, insya Allah aman. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan ceritanya ketika mereka berjumpa Nabi, wa huwa ala farasin li Abi Talhah uri. Ketika itu Nabi SAW berada di atas kuda milik Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Uri ma alaihi sarjun, ya, kosong, tidak ada pelana di atasnya. Jadi kuda itu saja kosong di atas pundaknya, tidak ada tempat duduk. Ya. Fi unuqihi sayf, fi unuqihi sayfun, di punggungnya atau di tengkuknya tergantung pedang. Jadi dia membawa pedang, alaihi salatu wassalam. Ya. Faqal, kata Nabi kepada mereka, laqad wajadtuhu bahran au innahu la bahrun. Sungguh aku telah mendapatkan kuda Abu Talha ini benar-benar berlari kencang. Atau perkataan Abdullah bin Abbas, bisa jadi karena dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya bercerita bahwa kuda itu terkenal lambat jalannya, lambat larinya. Kuda yang sudah lemah, yang sudah tidak punya tenaga untuk berlari kencang, tetapi saat itu kuda itu luar biasa. Ya, kuda tersebut sangat berlari kencang. Jadi bahron tadi maksudnya berlari kencang. Tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya. Iya. Ini hadis Abdullah bin Abbas ini menegaskan kepada kita betapa pemberaninya Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat semuanya berkumpul dan mereka bersama-sama berbondong-bondong untuk mencari sumber suara, sementara Nabi SAW sendiri mengejar tempat di mana keluar suara tersebut. Ya. Dan kemudian beliau datang memberikan kabar gembira. Itu yang tadi saya sempat mengatakan garis bawahi, karena memang yang dituntun dalam syariat kita adalah menyebarkan rasa aman, menyampaikan berita yang membuat orang merasa aman, ini tuntunan. Sebaliknya menyebarkan berita-berita menakut-nakutkan, membuat orang khawatir, ini tidak ada sama sekali tuntunan, kecuali dari perbuatan orang-orang yang menyimpang. Ya, memberikan rasa aman, mengabarkan berita yang orang merasa optimis dengannya, ini tuntunan. Sementara sebaliknya penyimpangan dari tuntunan Nabi SAW. Kemudian ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah membawakan beberapa dalil tentang kekuatan Nabi dalam beribadah, keberanian Nabi dalam menghadapi apapun yang ditakuti oleh manusia, sangat luar biasa. Ya, beliau membawakan, ada satu hadis yang tertinggal, sebuah hadis yang cerita tentang kejadian tadi. Itu hadis Anas, bukan hadis Abdullah bin Abbas, saya keliru melihatnya. Yang cerita tentang Nabi SAW adalah manusia yang paling tampan, yang paling dermawan, yang paling pemberani. Itu cerita Anas bin Malik. Sebelumnya ada hadis Abdullah bin Abbas, kedua-duanya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Ibn Abbas itu, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Menunjukkan kekuatannya juga dalam beribadah, menghatamkan Al-Quran, kekuatan membaca Al-Quran yang luar biasa dimiliki oleh Nabi berdasarkan cerita Abdullah bin Abbas tadi. Setelah menukilkan beberapa contoh dari hadis-hadis yang sahih, penulis mengatakan
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yataqaddamu ashabahu fil jihad fi sabilillah. Nabi SAW berada di barisan terdepan di pasukan-pasukan jihad di jalan Allah. Wa qad shajja wajhuhu wa kusirat rubaiyatuhu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Terluka ya pipinya, kemudian patah gigi depan ya, rubaiyatu 4 gigi depan di bagian depannya di perang Uhud. Ini juga menunjukkan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ghazwati Hunain thabata Rasulullah sallam hinan hazama al-kathiru mimman ma'ah. Di perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW tegar di tempat ya, dengan kekokohan, keberanian yang luar biasa ketika kebanyakan pasukan kaum muslimin kocar-kacir, terpecah-pecah. Dialah yang memberikan kembali mereka semangat. Ya. Fa fi sahihaini anil Bara' ibn Azib radhiyallahu an anna rajulan qala lahu ya Aba Umarah afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Ya, di dalam dua kitab sahih dari Al-Bara' ibn Azib, ada seseorang yang berkata kepada Al-Bara' bin Azib, wahai Abu Umarah, apakah di perang Hunain engkau termasuk yang lari? Faqala lakin Rasulullah SAW lam yafir. Ya, kata beliau, akan tetapi Rasulullah SAW sama sekali tidak melarikan diri dari medan perang. Tetap teguh, kokoh, mantap berada di medan perang. Ya, inna hawazina kanu qauman rumat falamma laqinahum wa hamalna alaihim hazamu fa aqbala an-nasu 'ala al-ghanaim fastaqbaluna bis-sihami fanhazama an-nasu falaqad ra'aytu Rasulullah sallam wa Aba Sufyan ibn al-Harith akhidhun bi lijami baghlatihi al-bayda wa huwa yaqul ana an-nabi la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Ini nanti akan kita lanjutkan ceritanya tentang sebagian dari kisah ini, di mana Nabi SAW tegar berada di medan perang bersama anak pamannya, itu Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib di perang Hunain, dan dia mengatakan saya adalah seorang nabi, saya keturunan Abdul Muttalib, ya, untuk menyemangati pasukan kaum muslimin yang sudah kocar-kacir, terpencar kemana-mana, dan akhirnya mereka bersatu kembali. InsyaAllah akan kita lanjutkan mulai dari riwayat ini pada pertemuan yang akan datang. Untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa kita jadikan apa yang diceritakan dalam riwayat-riwayat tadi sebagai suri tauladan, contoh dan panutan dalam kehidupan kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, na'am, jazakallahu khairan atas lanjutan pembahasannya Ustaz. Pembahasan kitab Min Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Hidayah dimanapun berada, mudah-mudahan dengan mendengarkan pembahasan tadi kembali kita bisa menambah kecintaan kita kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, apabila ada waktu untuk memungkinkan bersoal jawab, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah atau pemirsa Asil TV, pemirsa RJTV, pemirsa Surau TV atau pemirsa televisi lainnya, pendengar Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan interaktif terlebih dahulu kita persilakan. Ya, baik, belum ada yang masuk, kita akan terima untuk pertanyaan. Ya, coba Anda pilihkan untuk pertanyaan dari
WhatsApp ya. Ya, pertanyaan dari WhatsApp. Ya, pertanyaannya, Bismillah, afwan Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami yang ingin hendak menikah di bulan Zulhijjah ini. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan lebih baik di bulan yang lain. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Ya, tidak ada nama dan alamatnya Ustaz. Ya. Menikah adalah salah satu dari sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menganjurkan kaum muslimin untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya, jadi dianjurkan oleh Nabi untuk menikah, dan dia adalah tuntunan Nabi SAW. Wa atazawwajun nisa wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan saya juga menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukanlah dari kalangan atau dari golonganku. Ya, dan menikah ini tuntunannya disegera, bila mana ada kemampuan segera. Ya, segera. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada waktu yang afdal secara agama, ya, secara dalil yang kita ketahui. Misalnya menikah di bulan ini memiliki keutamaan daripada di bulan yang lain, tidak ada. Justru yang utamanya adalah menyegerakan. Yang utama adalah menyegerakan bila mana sudah ada kemampuan. Ya, apalagi dalam kondisi seorang pemuda sudah mengkhawatirkan terjerumus kepada dosa dan maksiat, kepada perzinahan, maka hukum nikah baginya sebuah kewajiban. Maka menyegerakan adalah sebuah kewajiban, dan tidak ada waktu yang utamanya. Jadi bila mana alasannya adalah keutamaan waktu tertentu, saya tidak mengetahui ada waktu yang utama untuk menikah. Kapanpun, ya, disyariatkan, bahkan menyegerakannya merupakan tuntunan. Kemudian bila yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah suasana susahnya atau sempitnya serta ketatnya peraturan sehingga menundanya, maka bisa jadi usulan tersebut dilakukan. Misalnya ketika persyaratan pernikahan itu sangat ketat, kemudian dikhawatirkan juga, ya, akan memunculkan mudarat semakin tersebarnya virus ini, maka menundanya mungkin ada baiknya. Ya, ada baiknya sesuai dengan tadi yang disebutkan. Tapi kalau keutamaan satu bulan dari bulan yang lain, saya tidak mengetahui ada dalil kapanpun dibolehkan. Ya, tidak ada satu bulan dengan bulan yang lain diutamakan. Ya, itu yang saya ketahui, dan itu jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Ya, mudah-mudahan apabila masih bisa ditunda seperti yang disampaikan beliau, bisa ditunda, dan apabila bisa disegerakan, mudah-mudahan bisa disegerakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada pertanyaan yang kedua, datang dari pemirsa MKSS TV di Semarang. Pertanyaannya, Ustaz, pemirsa MKSS TV Ustaz di Semarang. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara mengembalikan semangat mengerjakan amal soleh seperti amalan sunnah atau amalan soleh lain yang dulu rutin pernah kita lakukan. Terkadang sudah terlalu lama ditinggal menjadi berat sekali melakukannya sehingga kita tidak memulainya lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Pertanyaan dari pemirsa MKSS TV di Semarang. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari pemirsa MKSS TV Semarang.
menanyakan tentang cara mengembalikan semangat beribadah, melakukan amal soleh yang sudah terputus dengan jarak waktu yang lama. Ya, wallahu a'lam. Yang pertama adalah kembali mengerjakannya. Kembali mengerjakan. Mungkin langkah yang pertama adalah kembali mempelajari ilmu tentang keutamaan ibadah tersebut. Misalnya membaca Al-Quran, ada dalil yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran, atau menghadiri majelis ilmu, mempelajari kembali, membaca kembali, mendengarkan kembali penjelasan-penjelasan tentang keutamaan ibadah tersebut, atau sholat malam misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, lakukan, mulai, jangan ditunda-tunda. Ya, coba lagi, ya coba, mulai kembali. Jangan sampai kita selalu dilalaikan, dan dengan menunda-nundanya. Kemudian yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, berilah saya pertolongan untuk menegakkan zikir kepadamu, ala dzikrika wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini diantara doanya. Kemudian doa yang lainnya, Allahumma thabbit, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Doa yang lain, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, Allahumma zayyinna bizinatil iman, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ini doa. Yang pertama tadi adalah kembali mempelajari keutamaan ibadah-ibadah tersebut melalui dalil-dalil yang ada. Yang kedua, lakukan, mulai, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian iringi dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang keempat, cari orang-orang yang bersemangat melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kalau kita dahulu bersama orang-orang yang membuat kita semangat, maka cari lagi orang tersebut, bergabung dengan mereka, berkumpul dengan mereka. Ya, karena memang teman itu berpengaruh. Ya, teman itu berpengaruh kepada kita, baik secara positif maupun negatif. Ya, kemudian minta doa kepada orang yang kita anggap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon didoakan. Ya, dan itu mungkin yang langkah-langkah yang bisa dilakukan. Wabillahi taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban, solusi, dan ya tipsnya Ustaz. Mudah-mudahan bisa dilakukan oleh penanya, pemirsa MKSS TV di Semarang, dan kita semuanya tentunya. Baik, di sini ada pertanyaan, kembali ke pertanyaan menikah Ustaz. Ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan dari pemirsa Asil TV, tidak dicantumkan nama dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, sekarang umur Ana sudah 27 tahun. Ana sudah bekerja, akan tetapi masih pegawai kontrak. Keluarga sudah meminta Ana untuk menikah, akan tetapi Ana punya ketakutan dengan status pekerjaan Ana yang masih kontrak. Ditambah juga Ana punya target pribadi sebelum menikah. Banyak yang menyampaikan kalau rezeki Allah yang atur. Ana membenarkan itu, tapi kenapa hati Ana masih ada keraguan ya Ustaz? Mohon pencerahannya, barakallahu fiik. Ya. Tadi saya sempat menyinggung ya hukum tentang menikah ini. Ya, asal hukumnya adalah sunnah, tetapi dia bisa berubah-ubah. Ya, dia bisa berubah-ubah. Bila mana memang menikahnya secara asal adalah tuntunan Nabi SAW, tetapi hukumnya bisa berubah-ubah, bisa menjadi wajib, malah bisa menjadi wajib. Kembali kita kepada pertanyaan saudara kita ini, umur sudah 27 tahun dan sudah memiliki pekerjaan walaupun dalam status kontrak.
dan keluarga sudah meminta-minta untuk segera menikah. Banyak lagi masukan bahwa jangan dikhawatirkan rezeki, ya, karena rezeki Allah yang menjamin. Semua itu sudah disadari, cuma hati belum mantap. Nah, jadi untuk memantapkan hati, karena nikah itu ibadah, maka memohon kepada Allah untuk dimantapkan. Ya, memohon kepada Allah untuk dimantapkan, minta kepada Allah. Yang pertama, menikah ini adalah anjuran Nabi. Hadis yang tadi sahih, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bila siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Ya, kemampuan materi kan sudah ada. Dan tadi sudah yakin rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemantapan hati saja maka minta kepada Allah. Kalau memang hati masih ragu-ragu, minta kekuatan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Ya, minta nasihat kepada orang yang sudah menikah. Coba lihat, coba tanyakan kepada orang yang sudah menikah, bagaimana rasanya menikah. Mungkin bisa memberikan semangat. Dia mengatakan, saya menyesal menikah, kata orang itu. Jadi ada yang menjawab seperti itu, saya menyesal menikah. Lalu yang nanti jangan sampai bingung pula ya, kalau dia menjawab saya menyesal menikah, ya, karena dia bermaksud menyesal terlambat menikah. Ya, menyesal terlambat menikah. Jadi minta nasihat dari orang-orang yang kita yakini keilmuannya, kecintaannya kepada kita. Maka akhi, tidak usah ragu-ragu, ya, perbaiki diri, siap untuk menjadi imam, ya. Bekali diri dengan ilmu agama, dengan ibadah, ya, mantapkan dengan doa. Nah, kemudian carilah, ya, coba untuk mencari tahu tentang wanita yang baik agamanya, yang tinggi nilai agamanya. Ini yang pertama yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memantapkan hati antum untuk segera menikah. Dan tadi saya katakan, kalaupun ditunda-tunda, dalam kondisi antum masih merasa tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, mata masih terjaga, pergaulan masih terjaga, ya, aman dari terjerumus kepada zina, maka antum tidaklah berdosa, ya. Apalagi disibukkan dengan pekerjaan dan di tempat bekerja tidak ada wanitanya, tidak ada ikhtilatnya, tidak melihat aurat wanita, dan antum, ya, tidak ada, masih bisa menjaga, ya, menundanya juga tidak mengapa. Tapi saya yakin bila mana dalam suasana seperti sekarang ini, keluar rumah kita sudah berhadapan dengan aurat wanita yang seharusnya tidak terlihat, pakaian mereka yang ketat walaupun tertutup, atau pakaian mereka yang terbuka paha, terbuka dada, terbuka lengan, wajahnya yang luar biasa dipolisi dengan segala macam sarana kecantikan. Siapa laki-laki yang mampu bertahan? Makanya menikah salah satu sarananya. Kita tahu bahwa sebagian ulama dahulu ada yang tidak menikah, tapi mereka punya sarana yang lain, memiliki budak wanita, atau mereka disibukkan dengan ilmu dan dakwah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menikah, ya. Jadi bila mana memang tidak dikhawatirkan hal-hal yang menjurus kepada dosa, menundanya bukan sebuah kesalahan, tetapi meninggalkan yang utama. Kalau langkah-langkah untuk memantapkan hati sudah saya sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati antum untuk segera menikah dan memudahkannya, wallahu alam. Ya, dan jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Pertanyaan yang kami pilih dari pemirsa Asil TV, atau mungkin ini pertanyaan dari kru Asil TV. Baik, kita angkat pertanyaan yang mungkin ini yang terakhir, ya. Pertanyaan pesan singkat. Pertanyaan pesan singkat. Ya, ini dia. Kita pilihkan. Bismillah. Mohon doanya Pak Ustaz, saya belum dikaruniai anak. Apakah ada amalan
zikir atau doa di akhir tahun ini yang bisa saya panjatkan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi yarhamukallah. Keturunan atau anak keturunan adalah mutlak rezeki dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba hanya melakukan sebab dan ikhtiar. Ya, ini yang harus diyakini, bahwa keturunan itu mutlak rezeki dan nikmat atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia hanya melakukan sebab. Kemudian yang kedua, doa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan antara status seseorang. Kalau orangnya bergelar ustaz atau orang-orang yang menyampaikan kajian, maka doanya selalu makbul. Ini bukan juga standar ya. Sehingga seringkali orang-orang yang dianggap memiliki ilmu dimintai doanya. Ya, sementara orang yang tidak dianggap memiliki ilmu tidak dimintai doanya. Terkadang doa orang yang lemah, orang yang sangat dalam kesempitan, itu doanya tidak ada yang menghalanginya. Makanya orang terzalimi tidak ada penghalang doanya untuk sampai kepada Allah. Ya. Ittaqi da'watal mazlum, kata Nabi kepada Muadz bin Jabal ketika ia perintahkan untuk mengumpulkan harta zakat. Ya. Iyyaka wa kara'ima amwalihim, jangan sekali-kali engkau mengambil harta yang mereka yang bagus-bagus. Kemudian Nabi tegaskan, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kepada doa orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi jangan sampai nanti dilihat dari ini orang ini menyampaikan kajian, menyampaikan agama, guru agama, doanya lebih makbul. Ini juga bukan standar ya. Kemudian yang ketiga, memang sesama kaum muslimin saling memberi nasihat, memberi manfaat, saling membantu. Salah satu yang bisa dibantu adalah berbagi doa. Apalagi doa fi dhahril ghaib, doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh seorang saudara untuk saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Ini subhanallah juga termasuk doa yang mustajab. Siapapun dia, ya, ustadz atau bukan ustadz. Kemudian yang perlu dicatat juga waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa dijelaskan oleh Nabi SAW, seperti di sepertiga terakhir malam, hadisnya sahih. Siapa yang berdoa saat ini maka akan aku kabulkan, kata Allah dalam hadis qudsi. Ya, akan aku kabulkan. Di antara dua azan, kata Nabi SAW, ada waktu yang mustajab. Saat sujud dalam salat, ini juga waktu yang mustajab. Doa seorang musafir juga saat yang mustajab. Orang yang sedang berpuasa. Adapun akhir tahun, ya, wallahu alam, saya tidak mengetahui ada penjelasan bahwa akhir tahun adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya, kemudian kita mendoakan saudara kita ini agar Allah Subhanahu wa taala segera memberinya momongan, memberinya keturunan yang saleh dan salihah. Di antara doa yang diabadikan oleh Al-Quran dari doa orang yang meminta anak adalah doa Nabi Zakaria setelah puluhan tahun meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ini dari Al-Quran, bukan dari saya amalannya, dari Al-Quran. Al-Quran yang mengabadikan doa Nabi Zakaria, doa seorang nabi yang sangat membutuhkan keturunan. Ya, yang sudah bertahun-tahun dia berdoa kepada Allah.
idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Ya, itu Nabi Zakaria. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri dia keturunan. Karena doanya tadi, Rabbi habli, ya Allah anugerahi saya ya minas salihin, keturunan yang saleh. Jadi jangan sekedar meminta anak, karena sekian ada kasus-kasus di mana orang tua yang awalnya sangat menginginkan anak, ketika anaknya didapatkan, ketika keturunan didapatkan, dia sangat menyesal karena anak yang diinginkan tidak membahagiakannya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau seperti ini nak, lebih baik ayah tidak punya anak dulu, lebih baik tidak punya keturunan. Makanya minta anak itu, minta anak yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Kemudian doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga termasuk doa yang datang dari Al-Qur'an dan bukan dari saya. Bukan dari saya. Ya. Jadi itu mungkin jawabannya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan untuk yang bertanya ini keturunan yang saleh, menjadi pelembut hatinya, penenang jiwanya, pembahagianya di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban, nasihat dan serta doanya Ustaz. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita aminkan. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada, seperti biasa di penghujung kajian ini kita akan tutup dengan ikhtitam atau sedikit nasihat tambahan. Silahkan Ustaz. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa TV, pendengar radio yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita masih berada di bulan haram, salah satu bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan akan berhadapan dengan awal tahun bulan Muharram yang nantinya akan ada satu hari yang mulia, yaitu hari Ashura. Maka tetap jaga ya agama kita, jaga ibadah kita, jaga ketaatan kita. Teruslah mengontrol diri agar jangan berbuat dosa, agar tetap di zona keimanan dan ketakwaan. Dan jangan lupa di hari Ashura, di bulan yang pertama, di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram adalah hari di mana berpuasa. Di hari tersebut adalah ibadah yang mulia. Nabi SAW menyatakan diampuni dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Maka rencanakan dari sekarang, niatkan dari sekarang untuk melakukan ketaatan. Dan seperti yang juga saya sampaikan tadi, tetap jaga diri, jaga hati. Menjaga diri jangan sampai berdosa, menjaga diri jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai tersakiti juga oleh orang lain dalam kasus virus yang masih banyak di negeri kita ini. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan ikhtiar, ada ikhtiar duniawi dan ada ikhtiar dini, yaitu agama, dengan senjata doa, zikir, ibadah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, merahmati kita, meridai kita, memudahkan pintu-pintu kebaikan untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita, melindungi kita dari berbagai macam bahaya agama dan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita, buya kita, Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspri Rahmat Az-MA hafizahullah ta'ala, atas doanya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan dan kita aminkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan kita semuanya. Dan pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan, dan
Kita insya Allah akan bersua kembali bersama beliau dalam pembahasan kitab Min Akhlaqi Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam biidznillah di hari Jumat pekan depan. Barakallahu fikum kepada pemirsa serta pendengar dimanapun berada, dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.